Nah, sekarang apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Belum, Kak. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, sudah. Kita lanjutkan lagi ya. Ini soal nomor 3 tadi. Oke, sebentar. Nah, untuk soal nomor 3, oke, seperti biasa ya. Di sini kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui massa petinya itu 100 kg, kemudian tetanya sebesar 37 derajat. Nah, gravitasinya di sini saya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat gitu. Karena nggak diketahui di soal juga. Nah, kalau nggak diketahui, jadi kita boleh pakai percepatannya itu yang 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat gitu. Nah, yang ditanyakan yang A besar gaya F, kemudian yang B itu gaya normalnya. Oke, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 3, kita langsung bahas ke solusinya ya. Solusi dari soal nomor 3. Oke, di sini kita bahas dulu yang bagian A, besar gayanya gitu. Nah, tadi kan untuk di kasus soal nomor 3 ini, sistemnya kayak gini ya, ada di peti yang bergerak di lereng bidang miring kayak gini. Nah, pertama kita itu harus menggambar diagram gayanya gitu. Nah, di sini karena bentuknya bidang miring seperti ini, jadi kita sepakati di sini untuk menentukan arah positif dan negatifnya menggunakan koordinat kartesius gitu ya. Koordinat kartesius, kemudian karena dia bentuknya bidang miring seperti ini, maka untuk lebih mudah kita menggunakan yang ini nih, yang warna tinta merah ini. Jadi agak miring sedikit ya. Kita bisa menggunakan yang kayak gini, yang normal, yang biasa, yang warna biru ini, cuma nanti agak lebih susah aja sih. Jadi supaya lebih mudah, kita menggunakan yang kayak gini, yang warna merah ini, yang kita gunakan ya, terus samakan. Jadi agak miring sedikit, sumbu X yang positif itu ke atas sana, ya, ke sana, ke kanan ini, kemudian yang sumbu Y positif ke arah yang di sini, atas ini. Oke. Nah, karena tetanya di sini, kemudian gayanya itu mengarah ke arah kanan, ini dari soalnya ya. Nah, maka di sini fx itu sama dengan f cos theta, kemudian ada gaya berat ya, gaya berat itu selalu mengarah ke bumi, ke bawah, sehingga di sini w cos theta dan sebelah sini w sin theta gitu. Nah, ini fy-nya f sin theta. Nah, ini dapat dari mana sin cos tangen? Nah, ini perlukan apa ya? Skill trigonometrinya gitu. Jadi kalau kalian belum bisa menentukan sin cos tangen atau apa ya, atau apa gitu. Jadi skill trigonometrinya harus lebih diasah lagi gitu ya. Oke. Okay, next. Nah, di sini kan di soal tadi dia bilang kecepatannya tetap gitu. Kalau kecepatan tetap berarti percepatannya itu sama dengan 0 gitu. Nah, di sini bisa kita menggunakan hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton juga ya. Sama aja ujung-ujungnya sigma F sama dengan 0 gitu. Karena percepatannya 0. Nah, seperti biasa, sigma F sama dengan M kali A, di sini menggunakan hukum 2 Newton. Nah, sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy, sama dengan M kali A. Nah, karena si peti ini bergeraknya, horizontal ya, miring gitu. Miring, maka di sini yang perlu kita tinjau hanya di sigma Fx aja. Sigma Fy-nya nggak perlu kita lihat atau nggak perlu kita tinjau, jadi sama dengan 0 ya. Sigma Fy-nya sama dengan M dikali percepatannya 0, jadi sehingga sigma fx sama dengan 0. Oke, di sini kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu x ini ada apa aja. Dilihat dari gambar, ya, di sekitar sumbu x ini ada fx dan w sin theta gitu. Nah, karena kita menggunakan koordinat kartesian untuk melihat arah positif dan negatifnya, maka si fx ini itu positif, ya nih positif kan f cos theta, kemudian
yang W sin tetanya itu negatif karena berlawanan arah. Oke, minus W sin teta sama dengan 0. Oke, kemudian F cos theta sama dengan W sin theta. Gaya berat itu kan massa dikali gravitasi. Nah, sehingga F, besarnya gaya F sama dengan mg sin theta dibagi cos theta. Oke, di sini tinggal matematikanya dia. Di sini udah tinggal matematikanya dia, tinggal kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Massa petinya 100 kg, gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, tetanya 37 derajat, ya, sin 37, cos 37. Oke. Nah, di sini sin 37 itu 0,6, cos 37 derajat itu 0,8. Oke, kita dapat ya besarnya gaya F itu sebesar 735 Newton. Nah, ini untuk yang A. Kemudian kita lanjut dulu ke yang bagian B. Nah, bagian B, gaya yang bekerja pada peti oleh permukaan lereng. Nah, jadi perlu diingat juga bahwa ada namanya gaya normal gitu ya. Gaya normal, apa sih gaya normal itu? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya gitu ya. Jadi di sini ada gaya normal dengan yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Saya gambarkan di sini nih, Fn, gaya normal. Nah, di sini yang ditanya gaya yang bekerja pada peti oleh permukaan lereng dengan menggunakan hukum 2 Newton pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y atau yang tegak lurus dengan bidang miring. Gitu. Jadi sigma Fy, langsung aja sigma Fy sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita melihat gaya-gaya yang bekerja pada Fy ini ada apa aja? Ya, ada Fn, ada Fy, sama ada W cos theta. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini Fn-nya positif ya. Kan ke arah sini positif, kemudian yang di bawah ini negatif. Jadi di sini F sin, minus F sin theta, kemudian minus W cos theta sama dengan M dikali 0, M dikali ya, A-nya itu 0. Oke, kemudian ke bawah lanjut lagi Fn sama dengan F, tetanya kita masukkan 37 derajat ya. Sin 37 dikali W itu massa kali gravitasi, cos 37 derajat sama dengan 0. Oke, sampai sini udah tinggal matematikanya aja. Jadi kita masukkan ya nilai gayanya. Ini nilai F yang ini yang udah kita dapat sebelumnya, yaitu besar gayanya 735 Newton, yang bagian A tadi. Sin 37 0,6, massa petinya 100 kg, gravitasinya 9,8, cos 37 derajat itu 0,8. Oke, kita hitung, dapatlah F itu sama dengan 400 Fn ya ini. Fn, jangan lupa, saya lupa nih menambahkan N-nya di sini. Fn sama dengan 441 Newton ditambah 784 Newton. Sehingga kita dapat gaya normalnya itu sebesar 1225 Newton. Gitu. Atau 1,23 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, jadi gaya yang didapat oleh si peti ini itu gaya yang bekerja oleh permukaan bidang miring ini karena mendapatkan dua aksi ya. Karena mendapatkan dua aksi dari si VY. Nah, si VY ini kemudian dari W cos theta juga gitu. Nah, maka si peti itu akan membalasnya dengan reaksi sebesar gaya Fn, sebesar gaya Fn ini. Nah, gaya reaksi dari bidang miringnya adalah sebesar Fn sebesar mg sin theta ditambah dengan mg cos theta ditambah F sin theta ini ya dari persamaannya tadi gitu. Jadi Fn itu besarnya Fy atau F sin theta ditambah mg cos theta. Gitu. Nah, adanya hukum aksi reaksi ini kenapa bisa muncul Fn?
gitu. Karena adanya hukum 3 Newton itu, karena si hukum 3 Newton ini tuh hukum aksi reaksi gitu loh. Kalau misalkan peti itu tidak diimbangi oleh si gaya normal, gaya normal, Fn ini, maka si peti ini akan menembus si bidang miringnya itu gitu, masuk gitu ke dalam bidang miringnya, menembus ke bidang miringnya. Nah, pada kenyataannya kan enggak, si bidang miring ini tetap berada di atas permukaan lereng bidang miring ini gitu. Jadi kedua gaya ini, si Fy sama W cos theta ini dilawan oleh satu gaya yang namanya gaya normal atau Fn ini, atau dengan gaya reaksinya gitu. Oke, ini udah mungkin sampai di sini sih untuk soal nomor 3 ya. Dari yang A sampai yang B, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Atau bingung di soal nomor 3? Bisa semua mengikuti? Coba dijawab aja kalau bisa, biar kita lanjut aja gitu loh, biar nggak buang-buang waktu. Pada yang bingung, masih ada yang ditanyakan? Paham, Kak. Oke, Bisa, Kak. ya baik. Kalau gitu, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Jadi di sini ada dua benda ya, silinder sama balok miring gitu. Silinder ini massa A, jadi benda A silindernya, ini silinder ya, sebelah sini, kemudian balok miringnya ini yang benda B-nya, massa benda B. Kemudian kemiringannya itu sebesar alfa sama dengan 30 derajat terhadap bidang datar. Nah, ini ada lantai, kemudian di atas ini ada bidang miring, kemudian ada silinder juga. Gitu. Nah, ini dia dibatasi oleh tembok. Jadi ini ada tembok ya. Makanya di sini silinder hanya dapat bergerak secara vertikal, ke atas dan ke bawah. Nah, di mana balok itu berada di atas lantai licin, dan gaya gesek antara silinder dan balok juga diabaikan. Oke. Diketahui rasio MB per MA adalah 2, maka percepatan silinder berapa gitu ya. Ini sih kata dosennya, ini diambil dari soal OSN Fisika tahun ini gitu. Jadi coba kita review lagi ya materinya di soal nomor 4 ini. Gitu. Jadi diketahui sudutnya ya 30 derajat, kemudian rasio MB, massa B per massa A itu sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah percepatan percepatan benda A, oke, atau AA di sini. Oke, kita bahas satu persatu di sini. Diperhatikan ya untuk solusi pembahasannya. Nah, pertama kita akan meninjau dulu untuk masing-masing benda. Nah, di sini kan ada dua benda, silinder sama bidang miring. Nah, pertama kita meninjau benda A dulu ya, yang silinder gitu. Oke, kita meninjau silinder. Nah, pertama kita itu menggambarkan diagram gayanya dulu, gitu ya. Menggambar diagram gayanya. Nah, di sini catatannya, kita melihat nilai positif itu dilihat dari kecenderungan arah benda bergerak gitu. Jadi kecenderungan arah benda bergeraknya, maka nilainya positif. Nah, karena benda A itu silinder dan dibilang tadi ya di sini silinder itu bergerak secara vertikal ke atas dan ke bawah, berarti secara logika ya, kalau benda itu bergerak secara vertikal ke atas atau ke bawah, nah kecenderungan geraknya itu pasti ke arah ke bawah gitu. Makanya yang ke bawah sini itu positif, kalau ke atas itu negatif. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A,
Maka sigma F-nya kan sigma Fx ditambah sigma Fy. Nah, karena dia bergerak secara vertikal, tentunya yang hanya kita tinjau yaitu yang bagian sigma Fy aja. Jadi di sini sigma Fy sama dengan MA dikali percepatan A-nya gitu. Nah, sekarang kita akan menguraikan gaya-gaya yang bekerja gitu. Ada gaya normal, ya, gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Nah, ini karena bidang miring bawahnya, maka dia mengarah ke sini, sehingga karena alpanya di sini jadi Fn cos theta yang sebelah sini ya. Fn cos alpha maksudnya sebelah sini. Kemudian, nah always ya, selalu gaya berat itu mengarah ke bawah, ke arah bumi. W sama dengan massa A dikali gravitasi. Kecepatan gravitasi. Oke, udah kita lihat nih gaya-gaya yang bekerja ada apa aja. Nah, sehingga kita tinjau ya, di sigma Fy itu ada apa aja. Ada Fn cos alpha dan Mg. Ya, Mg gitu. Nah, karena cenderung ke bawah, berarti di sini positif MA dikali gravitasi, kemudian dikurang Fn cos alpha sama dengan MA dikali percepatan massa A. Percepatan benda A. Oke. Ini persamaan ini udah kita dapat, kita keep dulu persamaannya. Kemudian kita meninjau bidang miringnya. Sekarang benda B-nya. Oke, benda yang B itu kan bidang miring ini ya. Nah, di sini kita gambar diagram gayanya. Ada gaya apa aja nih yang bekerja di sini? Oke, di sini ada gaya Oke, di sini ada gaya normal ya. Nah, di sini ada gaya normal. Nah, ke bawah ini, kemudian yang sebelah sini, ya, karena alfanya di sini, jadi di sini Fn sin alpha, yang sebelah sini Fn cos alpha, gitu. Oke, ya sampai di sini yang ke bawah Fn cos alpha, yang ke kanan Fn sin alpha. Nah, gimana nih kita tahu si benda miring ini bergeraknya ke mana? Ke kanan atau ke kiri gitu. Kan di soal nggak diketahui itu bergeraknya kemana arah geraknya. Nah, karena benda B ini, yang bidang miring ini bergerak ke kanan, karena si Fn sin theta-nya itu mengarah ke kanan gitu. Sehingga si benda miringnya, dan bidang miringnya ini bergerak ke arah kanan gitu ya. Karena Fn sin alpha ini bergerak ke arah kanan. Nggak mungkin ke bawah, karena di bawah itu dia ada lantai gitu ya, jadi nggak mungkin dia menembus ke lantai. Makanya benda miring ini mengarah ke arah kanan bergeraknya. Oke, menggunakan hukum Newton ya, sigma F sama dengan M kali A, jadi sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M dikali A. Nah, karena dia bergerak ke kanan, otomatis sigma Fy ini nggak perlu kita tinjau, 0 nilainya. Jadi di sini sigma Fx sama dengan massa B dikali percepatan benda B-nya. Oke, kita lihat nih. Di sepanjang sumbu X ini, ada gaya apa yang bekerja? Hanya Fn sin alpha. Makanya di sini hanya satu ya, Fn sin alpha sama dengan massa benda B dikali percepatan benda B. Sehingga kita dapat Fn sama dengan massa benda B dikali percepatan B dibagi sin alpha. Oke, kemudian kita mensubstitusikan. Kemudian kita mensubstitusikan ya si Fn ini. Kan kita udah punya Fn sama dengan MB kali AB per sin alpha. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ini, yang pertama ini. Jadi di sini kita substitusikan Fn dengan MB dikali AB per sin alpha. Sehingga ini ya persamaannya yang udah kita punya. Oke, ini persamaannya. Kemudian saya tulis lagi persamaan yang ini di slide selanjutnya. Nih, saya tulis lagi ya persamaannya. Massa A dikali gravitasi dikurang massa B dikali percepatan benda B per sin alpha dikali cos alpha sama dengan massa benda A dikali percepatan benda A. Nah, di sini akan kita sederhanakan persamaannya. Ya, kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi MA gitu ya.
Makanya ini dibagi MA jadi gravitasi, G minus, kemudian MB per MA, dikali massa benda B, dikali cos alpha per sin alpha sama dengan percepatan benda A. Oke, ini udah hasilnya ini. Kemudian coba dilihat di sini. Nah, di sini tiba-tiba langsung ke tan alpha. Nah, tan alpha ini dari mana? Ya, coba perhatikan di sini. Tadi kan sistem yang kita punya. Nah, sistem yang kita punya kayak gini nih. Ada benda miring, kemudian ada silinder. Nah, silinder ini bergeraknya vertikal gitu ke atas ke bawah, sehingga kecenderungannya bergerak silinder itu ke arah bawah. Makanya percepatan benda A ya itu mengarah ke bawah. Gitu ya. Benda A itu silinder, oke. Kemudian yang benda B itu yang bidang miringnya ini. Nah, si benda bidang miring ini bergerak ke arah kanan tadi, sehingga percepatan benda B itu ke arah kanan juga. Nah, sekarang karena alfanya dia di sini ya, diketahui dari soal. Nah, kita butuhkan aja sih yang kita butuhkan dari sinus, kosinus, tangen. Nah, itu yang kita pakai gitu. Jadi di sini yang kita pakai adalah yang tangan alfa ya. Tangan alfa itu kan tandesam ya, depan per samping gitu. Depannya mana? Yaitu ini depannya. Percepatan benda A ya, percepatan benda A dibagi sampingnya percepatan benda B. Jadi tangan alfa sama dengan percepatan benda A dibagi percepatan benda B. Nah, di sini yang mau kita substitusikan itu percepatan benda B-nya, yang ini. Jadi di sini percepatan benda B sama dengan percepatan benda A dibagi tangan alfa. Oke, nah di sinilah kita substitusikan di sini. Jadi ya, percepatan benda A dibanding tangan alfa dikali cos alfa dibagi sin alfa sama dengan percepatan benda A. Oke. Kemudian di sini, nah, cos alfa, kan sin per cos itu, sinus per cosinus itu kan tangan alfa ya, tangan. Berarti kalau cos alfa dibanding sin alfa, itu sama dengan 1 per tangan alfa. Oke, makanya di sini kita dapat ya, percepatan benda A dikali tangan alfa kuadrat dikali 1 per tangan alfa kuadrat. Sehingga di sini jadi percepatan benda A sama dengan tangan kuadrat alfa. Oke, ini persamaan ini udah kita punya. Kemudian dengan kita mengotak-atikkan persamaan ini dengan beberapa identitas trigonometri yang ada di kalkulus, sehingga kita dapat percepatan benda A itu sama dengan gravitasi dibagi 1 ditambah 2 kotangan kuadrat alfa. Oke, kita masukkan nilai-nilainya ya, gravitasinya tadi berapa? 9,8. Oke, 9,8, kemudian alfanya tadi 30 derajat. Oke, kita dapatlah percepatan benda A-nya sama dengan 1,4 meter per second kuadrat. Oke, ini untuk solusi dari soal nomor 4. Oke, sampai di sini ada yang ini tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. Bisa semua mengikuti ya? Ayo, gimana nih? Oke. Oke, kalau belum ada, coba kita lanjut dulu sekarang ke soal nomor 5. Nah, kita lanjutkan lagi di soal nomor 5. Apakah slide-nya udah berpindah ke soal nomor 5 di teman-teman? Ya, Kak. Udah ya? Ya, Kak. Oke. Baik.
Di sini agak bermasalah ya, wifi-nya tempat saya agak lama. Takutnya delay di tempat kalian. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, di sini ada gambar sistemnya kayak gini ya. Nah, di sini ada 3 balok. Balok A, balok B, dan balok C yang saling terhubung dengan seutas tali tak bermassa. Bukan tak bermassa ya, masanya itu diabaikan lah gitu. Jika permukaan meja licin dan massa katrol diabaikan, maka tentukan besarnya tegangan tali yang menghubungkan balok B dan balok C. Itu saat balok mulai bergerak gitu. Jadi yang kita tinjau di sini tegangan tali di balok B dan balok C. Oke. Kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Diketahui massa balok A 3 kg, massa balok B 4 kg, massa balok C 5 kg. Kemudian karena nggak diketahui ya di sini percepatan gravitasinya berapa, maka saya menggunakan gravitasinya tuh 10 meter per second kuadrat di sini. Oke, yang ditanya berapa sih besar tegangan tali BC? Ya, di antara benda B dan benda C-nya. Oke, kita bahas satu persatu. Bahas satu persatu dulu ya. Oke, coba perhatikan untuk solusinya. Nah, di sini langkah pertama sebenarnya ya kita harus menggambar diagram gayanya dulu. Oke, diagram gayanya. Kemudian kalau ada soal kayak gini ya tentunya menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Kemudian yang ketiga kita akan menyepakati di mana sih arah positif dan negatifnya. Gitu. Nah, di sini nilai positif dilihat dari kecenderungan arah benda bergerak. Nah, di mana arah benda itu bergerak? Jadi kalau kita lihat dari gambar dan diketahui dari masanya juga ya, secara logika balok C itu masanya lebih besar dan bentuk ukurannya juga lebih besar, sehingga arah kecenderungan gerak benda itu ke arah sini, ke arah kanan ini ya, searah dengan warna panah ungu ini. Sehingga yang mengarah ke sini itu positif. Oke, ini positif. Nah, kemudian coba kita lihat diagram gayanya ya. Nah, di sini selalu ya, gaya berat itu selalu mengarah ke bawah. Nah, ini WA sama dengan massa A dikali gravitasi, WC sama dengan massa C dikali gravitasi. Kemudian ke atas ini, coba diperhatikan pointernya. Ke atas ini tuh tegangan benda BA, kemudian yang sebelah sini tegangan BA juga. Nah, kemudian yang sebelahnya tegangan BC, dan sebelah sini tegangan kali BC. Oke. Oke, ini untuk diagram gayanya. Nah, selanjutnya kita akan memilih benda mana yang akan menjadi pusat objek kita. Gitu. Nah, di sini dengan meninjau pusat bendanya, yaitu benda yang mana? Benda yang B ini. Ini sebagai pusat objek kita. Gitu ya. Gitu. Ini sebagai pusat objek kita, makanya tegangan talinya tuh mengarah ke sini dan ke sini gitu. Karena arah tegangan tali itu juga dilihat dari pusat benda yang kita lihat gitu. Oke, dengan menggunakan hukum 2 Newton, nah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini coba lihat ya. M besar di sini. M besar berarti di sini karena M total, makanya di sini kita langsung meninjau sistemnya, ketiga sistem ini gitu. Jadi kalau dibilang sistem itu berarti semuanya ya, semuanya ini gitu. Jadi di sini kita nggak meninjau satu-satu balok A, balok B, dan balok C gitu, langsung ke sistemnya, ketiganya gitu. Kita boleh meninjau satu persatu itu nggak apa-apa. Nanti hasilnya juga sama aja gitu percepatannya. Nah, di sini kita akan mencari dulu nilai percepatannya dengan meninjau semua sistemnya dengan menggunakan hukum 2 Newton. Ya, sigma F sama dengan M besar dikali A. Nah, sigma F-nya apa? Sigma F-nya di sini ada tegangan BC,
ya, tegangan BC, kemudian dikurang tegangan BA. Ya, tegangan BC dikurang tegangan BA. Nah, tegangan BC ini kan dia di sini ya, tuh searah dengan kecenderungan gerak benda, makanya dia positif. Kemudian di sini yang tegangan BA itu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda, makanya minus TBA di sini. Ya, sama dengan karena ini kita sistem gitu ya, makanya masanya kita totalin MA ditambah MB ditambah MC dikali percepatan. Percepatan ini juga percepatan sistem gitu. Oke, lanjut. T, tegangan tali itu kan massa dikali gravitasi ya. Karena TBC berarti di sini massa C dikali gravitasi sama dengan dikurang massa benda A dikali gravitasi. Oke, kita masukkan ya. Massa benda C-nya 5 dikali G dikurang massa benda A-nya 3, kemudian massa benda A 3, massa benda B 4, dan massa benda C 5 dikali A. 5G dikurang 3G, 2G. Oke, sama dengan ini 12A. G-nya kita masukkan 10 nilainya, sehingga 20 dibagi, 20 sama dengan 12A. Kemudian A sama dengan 20 dibagi 12. 20 dibagi 12 berapa? 1,67 meter per second kuadrat. Nah, ini kita punya percepatan sistemnya, 1,67 meter per second kuadrat. Percepatan untuk seluruh sistem. Gitu. Untuk seluruh sistem yang ada di gambar 5 ini. Oke, kita sudah punya percepatannya. Nah, selanjutnya, next. Oke, lanjut. Pada intinya, si nomor 5 ini kan menghitung atau mencari nilai tegangan BC. Jadi di sini kita akan meninjau gerak pada balok C-nya. Nah, D1 ya, balok C-nya. Jadi saya gambar ulang lagi nih, gerak pada balok C-nya. Ini diagram gayanya seperti ini di balok C. Karena dia menggantung ya, dan geraknya secara vertikal, atas bawah, tentunya sudah pasti di sebelah yang bawah ini ada gaya berat, MC dikali gravitasi, kemudian yang atas ada tegangan tali BC. Nah, ini yang mau akan kita hitung. Akan kita hitungnya berapa sih tegangan tali BC. Menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, ya. Sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M dikali A. Karena dia vertikal, tentunya bergeraknya ke atas ke bawah, sehingga yang Fx ini nggak perlu kita tinjau, karena dia tidak bergerak ke arah kanan dan kiri, sehingga di sini Fx-nya sama dengan 0, makanya kita menggunakan sigma Fy sama dengan MC dikali A, gitu. Massa balok C. Oke, sekarang kita lihat gaya yang bekerja di sepanjang sumbu Y ini. Ada gaya berat, MC kali G, sama gaya tegangan tali. Oke, tadi kita sepakati kecenderungan arah gerak benda itu ke arah si balok C ini. Makanya di sini si MCG-nya ini positif dan tegangan talinya bernilai negatif ya. Di sini minus TBC. Sama dengan MC kali A. Oke, karena yang ditanya tegangan tali, pindah ruas ya. MCG minus MCA. Oke, di sini udah tinggal matematisnya aja. Tinggal kita masukkan nilai komponennya. Massa balok C5, percepatan gravitasinya 10, kemudian percepatan sistem, nah 1